Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ratusan warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Alih-alih diberi gaji tinggi, para WNI bekerja di bawah ancaman kekerasan sebagai operator penipuan daring. Lantas, mengapa warga Indonesia seolah tak kunjung jera, nekat mencari kerja ke negeri orang? Pada Bapak Prabowo, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami tolong Pak, tolong Pak. Pemulangan ratusan warga negara Indonesia dari Myanmar menyisakan kisah pilu tentang penyiksaan sadis yang mereka alami. Iming-iming gaji tinggi yang menggiurkan membuat para WNI gelap mata hingga terjebak menjadi budak perusahaan online scamming. Jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dari waktu ke waktu terus bertambah. Meski sudah diperingatkan, warga tetap nekat mencari peruntungan ke negeri orang secara ilegal tanpa sadar mereka sedang bertaruh nyawa. Lantas, mengapa seolah tak ada efek jera? Yang pertama, beban hidup di dalam negeri itu dari hari ke hari semakin berat. Misalnya, kita sulit memfasilitasi masyarakat dengan kebutuhan fisik minimal ya. Sandang, pangan, papan, kesehatan, infrastruktur. Masyarakat kita itu merasa bahwa dari hari ke hari itu hidup semakin mahal, kemudian tingkat inflasi juga semakin menaik, ya akhirnya mereka dengan mudahnya terpedaya. Sebanyak 554 warga negara Indonesia korban sindikat tindak pidana perdagangan orang di Myanmar berhasil dipulangkan ke tanah air. Pemerintah Indonesia memulangkan mereka secara bertahap melalui operasi lintas negara. Selama di Myanmar, para korban diperkerjakan sebagai operator penipuan daring seperti judi dan investasi bodong. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi penuh tekanan dan mengalami penyiksaan fisik yang brutal. Tak hanya disiksa, para korban juga menghadapi ancaman yang mengerikan jika gagal mencapai target pekerjaan. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang diberikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Kami di sini sangat mengucapkan terima kasih atas yang sudah diberikan, sudah memulangkan kepada kami. Saya nggak bisa berbicara apa-apa lagi. Cuman memberikan himbauan kepada teman-teman khususnya, jangan asal tahu untuk berteman di dunia sosial media, karena salah satunya ya kami korban dari sosial media yang untuk diperekrutan kerja yang tidak jelas itu, Pak. Indonesia ternyata bukan satu-satunya negara yang menjadi objek sasaran perdagangan manusia di Myanmar. Dalam kasus ini terungkap ada lebih dari 7.000 warga negara asing terlantar di perbatasan Myanmar dan Thailand. Mereka menunggu dipulangkan ke negara masing-masing setelah otoritas Cina, Thailand, dan Myanmar membongkar markas online scamming di kawasan Mae Sot di perbatasan Myanmar yang dikenal sebagai pusat sindikat perdagangan orang di Asia Tenggara.
Jadi bukan hanya kita, Indonesia saja. Yang direkrut ini kira-kira gambaran modusnya, kalau orang Indonesia yang direkrut ini untuk nanti pangsanya, target pangsanya juga di Indonesia. Gitu. Negara lain tadi yang sampaikan ada dari Cina, pekerja migran dari Cina, dari Thailand, dari Filipina cukup banyak. Nah, sekarang makanya mereka sedang juga melaksanakan operasi penyelamatan sebagaimana yang telah kita lakukan lebih awal. Lantas, apa langkah strategis yang semestinya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah maraknya WNI menjadi korban jaringan perdagangan manusia internasional? Yang hari ini sudah di-launching Desk Perlindungan WNI-nya oleh Menko Polhukam dan Polri. Yang kedua, kita harus memperbaiki tata kelola proses perekrutan tenaga kerja, calon tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketiga, kami di Kementerian P2MI telah membentuk yang namanya tim reaksi cepat untuk mendorong terjadinya penegakan hukum. Lalu yang keempat, kita harus bersama-sama melakukan kampanye secara masif tentang bagaimana bekerja secara prosedural. Tak hanya kebijakan dan penegakan hukum, kesadaran masyarakat juga penting agar tak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi di luar negeri. Jadi bagi masyarakat kita, mohon jangan mudah terpedaya oleh tipuan dari luar ya. Tipuan dari luar itu mengesankan bahwa hujan emas di sana itu adalah jauh lebih baik daripada hujan batu yang ada di negara sendiri. Jadi belum tentu hujan emas itu membawa maslahat. Belum tentu hujan emas di negara orang itu membawa kebahagiaan. Janganlah sampai kita ini mudah tertipu sehingga kita akan menjadi korban-korban dari perilaku bejat masyarakat luar. Tak selamanya memang rumput tetangga lebih hijau. Ada peribahasa hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Tapi tak bisa disalahkan pula warga Indonesia tergiur merumput di negeri orang lantaran susahnya mendapat kesempatan kerja di tanah Ibu Pertiwi.